Apa indikator bahwa seseorang telah berpindah ke frekuensi berkelimpahan? Dari mulutnya jarang sekali terdengar kata keluhan. Secara mental dia merasakan bahwa ini udah lebih dari cukup gitu. Sebetulnya untuk mengatakan bahwa kehidupan ini lebih dari cukup, Farida, itu cukup pembuktiannya pada saat kita bangun tidur masih dikasih napas. Kelimpahan itu bukan untuk ditunggu. Karena nggak perlu ditunggu, karena udah ada di dalam. Ini kisah nyata ya. Ada satu kerabat gitu ya. Kerabat ini uangnya itu Farida bisa dikatakan itu lebih dari 10 miliar lebih kerabat gitu ya. Tapi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit dia ngobrol, dia selalu menceritakan, aku kesel banget sama anak aku kurang ajar sama aku. Aku kesel banget sama pasangan aku berantem terus sama pasangan aku. Aku kesel sama karyawan aku. Jadi uangnya udah 10 miliar lebih Farida, tapi rasa hatinya menderita. Dia ceritakan rasa menderitanya dia. Rasa menderitanya dia, rasa tertekannya dia, rasa ketakutannya dia, rasa kecemasannya dia. Itulah mental miskin walaupun saldonya di atas 10 miliar lebih. Walaupun asetnya di mana-mana, Farida. Tapi rasa kurang itu nggak hanya tentang duit, Farida ya. Kurang kasih sayang, kurang cinta, kurang perhatian, kurang dia merasakan orang lain kayaknya nggak ngehargain aku, masih tetap membutuhkan approval dari orang-orang. Itu mental miskin juga. Jadi cerita miskin, mental kurang, enggak tentang duit yang kurang ya. Ketangkep ya? Ya. Jadi di kisah nyata aku, ada yang dia udah punya mobil lebih dari 5, ya, punya usaha, uangnya juga lebih dari 10 M. Tapi kalau ngobrol, dia selalu menceritakan tentang begitu banyak kekurangan dalam kehidupan dia. Tentang anaknya yang beginilah, begitulah, pasangannya begini, begitu, adik kakaknya begini, begitu, karyawannya begini, begitu. Jadi kadang pada saat aku mendengar, aku mikir, ini kok semua sisi dalam kehidupannya dipandang kurang semua ya? Itu mental kurang. Tapi berbeda dengan kebalikannya, ada saudara aku yang lain, hidupnya penuh kesederhanaan ya. Istrinya cuma guru, suaminya cuma karyawan biasa. Kayaknya gaji totalnya tuh nggak sampai 20 juta deh mereka berdua tuh. Tapi mereka hidup penuh syukur, mereka senyum terus, mereka berbagi. Jarang ada keluhan keluar dari mulut dia. Dia berbagi, dia berkisah, dia membagikan kebaikan kepada sesama. Itulah mental berkelimpahan. Walaupun secara angka yang ini 20 juta per bulan, yang ini saldonya udah MM-an. Ini kisah nyata, Farida. Ini kisah nyata gitu dalam kehidupan aku. Jadi aku bisa lihat, oh yang namanya berkelimpahan itu tidak tentang uang. Gitu. Oke? Menjawab pertanyaan nggak tadi tuh? Terjawab, terjawab deh. Jawab ya? Mm-mm. Satu pertanyaan terakhir ya. Ya, silahkan. 5 menit Oke. lagi. Hmm. Apa indikator bahwa seseorang telah berpindah ke frekuensi keberlimpahan teh? Apa indikator bahwa seseorang telah berpindah ke frekuensi berkelimpahan? Hmm. Dari mulutnya jarang sekali terdengar kata keluhan. Secara mental dia merasakan bahwa ini udah lebih dari cukup gitu. Sebetulnya untuk mengatakan bahwa kehidupan ini lebih dari cukup, Farida, itu cukup pembuktiannya pada saat kita bangun tidur masih dikasih napas. Kita bangun tidur nih, masih dikasih nafas. Ada salah satu kisah ya, berkomunikasi aku sama waktu itu papaku pernah sakit di rumah sakit Boromius, terus aku bercakap-cakap sama seorang dokter yang ngehandle papaku, terus dokter itu bilang gitu ya, bahwa berkat blessing paling mahal di dunia ini itu adalah kesehatan, gitu.
Karena memang pada saat itu aku lihat pasien di ICU di mana itu udah pada pakai oksigen, bahkan untuk bernapas aja dia susah Farida, sampai yang ada yang dibolongin di leher gitu, pakai ventilator. Jadi dokter itu bilang, kalau kita mau bercermin sama kehidupan ini, hal pertama yang paling kita syukuri adalah pada saat kita tidur, kita masih bisa bangun, masih dikasih napas gitu. Nah, sepertinya apa ya, siapapun teman-teman, bener-bener ya aku pengen ngobrol dari hati ke hati sama teman-teman semua. Saat kita bangun tidur, lalu kita masih dikasih nafas, sebetulnya itu udah kemewahan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Jadi bersyukur, kalau kata istilah Bandan Revolution itu, baru melek mata aja udah 227 gitu ya, udah senyum. Terus udah yang, "Ya Allah, makasih atas nafas." Sadar untuk memahami bahwa, "Makasih ya Allah, aku masih dikasih kehidupan ini." Itu modal gitu. Nah, salah satu indikator orang itu udah berpindah ke frekuensi kelimpahan, kata syukur itu ringan sekali bisa dia rasakan dalam hati dan terucap dari mulut dia. Itu indikator satu. Kedua, dia udah tidak pernah mengeluhkan tentang segala hal di dalam kehidupan ini. Karena dia tahu semua yang terjadi kan pantulan dia sendiri. Sadari sama teman-teman ya, ketika ada situasi yang nggak nyaman, ada yang nggak enak, pahami, realita itu hanya mengkonfirmasi gambaran daleman kamu, terrefleksi dalam realita. Mau pada saat ini pasangan kita ngeselin misalnya, duit kita kurang misalnya, pahami, saat kita merasakan kekurangan tentang uang, berarti ada mental kekurangan yang belum kamu lepas. Rilis aja. Karena sejatinya diri kamu adalah bahagia dan berkelimpahan. Tinggal dirilis aja, gampang banget sebenarnya ini rumusnya Farida. Tinggal sadar nafas syukur ya. Sadari kamu siapa, tinggal rilis, tinggal sending love, banyakin mengalirkan cinta dalam rasa syukur ya. Ketika kamu melangsungkan tabungan semesta itu kan kita melakukan, amal soleh kebaikan lah bisa dikatakan. Pastikan lagi bahwa latar belakangnya adalah latar belakang kamu bersyukur bahwa hidup ini lebih dari cukup, gitu. Allah udah memberikan kita nafas, udah memberikan kesehatan, udah memberikan kita ruang untuk berkomunikasi seperti ini dan akhirnya nanti videonya dibagikan gitu. Dan ini akan jadi sebuah ruang kesadaran luar biasa untuk kita bertumbuh bersama teman-teman. Jadi siapapun teman-teman yang menonton ini, jangan pernah merasa sendiri ya. Jangan pernah merasa sendiri. Karena solusi semua permasalahanmu itu ada di dalam. Salah satu tanda-tanda frekuensi berkelimpahan, penuh syukur dalam hari-hari dia. Terus wajahnya tuh nggak tegang gitu Faridah. Kan ada orang yang wajahnya tuh ya Allah sepet banget ya tuh wajah kayak dompet akhir bulan dilipet gitu. Nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Kalau orang yang jarang banget senyum itu hatinya berarti belum lapang itu. Belum berkelimpahan dia. Kalau dia sesekali cemberut mulu, berarti ada yang ditekan gitu. Dia belum berkelimpahan. Jadi salah satu cirinya itu orang itu kok wajahnya dilihat enak. Dia asik, dia, apa ya, enjoy sama diri dia enjoy sama diri dia, getarannya itu bisa dirasain sama lingkungan sekitar dia. Jadi dia udah tidak lagi mengeluh. Lalu frekuensi kelimpahan itu bisa dirasakan ketika seseorang itu udah enggak lagi nyari-nyari tanda gitu. Apa itu nyari-nyari tanda? Oh, kayaknya kalau misalnya mobil itu lewat, wah bentar lagi nih aku nih dapet nih, terus dia tungguin tuh tanda gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi kelimpahan itu datang, karena kelimpahan itu bukan untuk ditunggu. Karena nggak perlu ditunggu, karena udah ada di dalam. Karena udah ada di dalam. Selama ini kan coba deh Farida, Windy, Hendra, Pak Teguh, Safira, Endah, Hendar ya.
Coba deh ya, kita berpikir cara kita di masa lalu nih. Cara kita di masa lalu kalau kayak aku dulu jodoh kan ditungguin ya, kapan jodoh aku dateng gitu. Kalau ada teman-teman yang nonton video ini yang merasa tersentil, kapan ya jodohku dateng, ditungguin. Padahal nggak usah ditungguin, jodohnya ada di dalam. Di potensi tanpa batasnya kamu, di dimensi kuantumnya kamu. Nggak usah kamu tunggu, rasakan kamu sudah menerimanya. Caranya gitu. Terus uang. Uang nggak perlu kamu minta, "Ya Allah aku minta rezeki yang banyak." Bukan meminta, tapi bersyukur kamu sudah menerimanya. Jadi itu salah satu tanda orang-orang yang frekuensinya udah berkelimpahan. Terus dia nggak terlalu mempermasalahkan sebuah masalah gitu, "Aduh masalah itu apa ya?" Nggak ada deh, nggak ada masalah. Semua cuma cerita dalam pertumbuhan kesadaran. Jadi orang yang frekuensinya udah berkelimpahan, biasanya dari wajahnya juga udah kelihatan sih. Dari cara bicara dia gitu ya, dari durasi 5 sampai 15 menit dia ngomong itu udah kebaca itu. Tapi secara frekuensi getaran, rasa hatinya sudah merasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Jadi mental cukup bukan mental kurang, yaitu mental kelimpahan. Gitu Farida.